bawah itu ada beberapa kotak ya, ada tanda panahnya ya. Di situ ada sebuah teks, Babinsa bantu petani merawat tanaman padi di Balai Redolong ya. Nah, itu sebuah desa ya di Aceh ya Nak ya. Babinsa itu adalah Bintara Pembina Desa ya. Kalau kalian tahu TNI tapi dia bertugas di desa, namanya Babinsa ya. Mereka di sini diperbantukan ya di desa-desa mungkin untuk bisa membantu kegiatan warga desa seperti bertani ya, membersihkan rumput dan sebagainya ya. Nah, di sini ada sebuah teks nanti dari peta pikiran ini kita disuruh atau diminta, anak-anak diminta untuk membuat peta pikiran berdasarkan per paragrafnya, yaitu peta pikiran peristiwa dalam teks non fiksi ya. Nah, untuk bahasa Indonesia itu saja. Lalu kita lanjutkan di pelajaran selanjutnya, yaitu pelajaran PKN ya. Pelajaran PKN ada pada halaman 15 pada pelajaran 3, mengidentifikasi keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia ya. Apa saja keragaman budaya yang ada di Indonesia sudah dijelaskan berulang kali ya. Kemarin di semester 1 kita pelajari, di semester 2 awal kita pelajari ya. Contoh dari keragaman yang ada di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, di sini ada contoh rumah adat ya. Di halaman 15 itu rumah adat suku Korawai di Papua ya. Rumahnya tinggi, ada tangganya ya, ada tiang-tiangnya, itu rumah adat suku Korawai di Papua. Lalu di sebelahnya ada rumah tongkonan. Rumah tongkonan itu rumah adat dari Sulawesi Selatan ya, lihat seperti itu ya. Itu bentuk rumah tongkonan. Hanya kita bisa jumpai di daerah Sulawesi Selatan, nggak ada di tempat kita ya. Lalu ada juga rumah adat Bali yang disebut rumah Gapura Candi Bentar ya, itu rumah adat Bali. Selanjutnya selain rumah adat, ada beberapa keragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia, di antaranya adat istiadat ya. Di situ pada halaman 16 kalian bisa lihat itu ada sebuah adat istiadat atau sebuah tradisi lompat batu Pahombo. Itu berasal dari suku Nias ya. Ini wajib untuk para lelaki yang dilaksanakan untuk melompati batu ini ketika mereka masih remaja. Jika mereka berhasil melompati batu ini, artinya ya remaja tersebut, laki-laki ini atau laki-laki yang diminta untuk melompat batu ini bisa atau siap untuk menikah. Itu tradisi mereka ya. Dan masih banyak lagi ada istiadat yang ada di negara kita. Lalu yang kedua ada bahasa daerah. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah ya, yang tentunya berbeda-beda. Lalu ada rumah adat, sudah tadi teacher jelasin ya. Kemudian pakaian adat itu, pakaian adat ini biasanya digunakan pada saat acara adat istiadat ya, seperti di Palembang itu pakaian adatnya adalah ASEAN Gede ya. Bukan ASEAN tapi ASEAN Gede ya. Itu digunakan pada saat mungkin acara perkawinan ya. Lalu dari ada Sumatera Barat itu ada Bundo Kanduang. Kemudian dari Jawa Tengah Jawi Jangkep, Baju Sangkurat, itu dari Kalimantan Tengah dan sebagainya. Lalu ada lagi yang kelima lagu daerah. Lagu daerah, setiap daerah punya lagu masing-masing. Ada Cincang Keling, Bugong Jumpai dari Aceh, kemudian Sapu Tangan, Bambu Cumpa dari Kalimantan Selatan dan sebagainya. Masih banyak sekali ya. Terus kita
ada lagi warga lain yang mengikuti jejak petani yang sukses ini ya. Nanti kita, karena ini teksnya banyak, kita skip, nanti kita bisa anak-anak bisa baca di rumah sambil menggarisbawahi kata-kata pentingnya ya. Itu saja untuk pelajaran PKN. Pada pelajaran 3 dan 4 lanjut lagi satu, yaitu pelajaran IPS ya. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Tentunya masih ingat anak-anak ya, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, dengan tujuan untuk menghasilkan uang ya. Ada kegiatan ekonomi di bidang pertanian, kemudian perikanan, peternakan, perkebunan, pertambangan dan sebagainya. Nah, di halaman 22 itu ada beberapa uraian tentang kegiatan ekonomi di bidang perdagangan, industri dan juga jasa ya. Perdagangan di sini lihat ada di halaman 22, pada gambar itu ada gambar A dan B ya. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dari orang lain untuk kemudian dijual lagi. Ada yang namanya pembeli dan juga ada namanya penjual. Ini ada beberapa contoh pasar. Di atas itu ada contoh pasar apung ya. Itu terdapat di Kalimantan. Mereka bertransaksi jual beli di atas sungai menggunakan perahu-perahu kecil ya. Kemudian ada lagi itu yang A, itu contoh pasar tradisional. Lalu yang gambar B ini merupakan pasar modern ya, seperti mall. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bahwa perdagangan itu ada yang dilakukan di luar negeri, antar negara, artinya ya bisa ekspor maupun impor. Apa itu ekspor, teacher? Ada di halaman 23 ya. Usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, kata ekspor. Kemudian ada impor, usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Itu perbedaan ekspor dan impor ya. Yang kedua, perindustrian. Contohnya ada di halaman 23, kerajinan anyaman merupakan hasil kegiatan industri rumahan. Ya, itu contoh kegiatan industri. Jadi perindustrian itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Nah, di sini maksudnya di sini kan bahannya bambu nih ya. Bambu diolah menjadi barang jadi, hasilnya seperti ini. Ada bisa jadi bakul, tampah dan sebagainya ya. Dan terakhir adalah di bidang jasa ya. Selain menghasilkan barang, kegiatan ekonomi juga bisa di bidang jasa ya. Contohnya apa kegiatan ekonomi yang di bidang jasa? Misalnya jasa transportasi, Gojek, Grab ya. Kemudian jasa pendidikan, itu guru ya, itu menghasilkan jasa. Lalu di jasa kesehatan, dokter, perawat ya, itu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa ya. Jadi setiap kegiatan ekonomi itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Oke? Nah, untuk IPS-nya habis ya. Sampai di sini saja dulu. Pembelajaran 3 dan 4 cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.